Di sini kami merasakan betapa rumitnya proses penegakan hukum yang ada dalam kasus Kanjuruhan. 136 korban meninggal dunia dan ratusan orang yang luka-luka itu tidak membuat Polri bisa bergerak dengan cepat untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban. Hari ini kami membuat laporan baru yang sampai dengan tadi itu belum bisa diterima oleh Mabes Polri dengan alasan yang menurut kami secara hukum tidak bisa dibenarkan. Jadi sesuai KUHP, seharusnya mereka yang menyaksikan langsung, merasakan langsung sebuah peristiwa kejahatan, dia punya hak untuk membuat laporan polisi. Hari ini kami bersama 2 orang saksi korban, yaitu Mas Bagas dan Wahyu. Kedua teman kita ini ada di Tribun 13 dan Tribun 14. Keduanya menyaksikan bagaimana kekerasan secara langsung dilakukan brutal oleh aparat BRIMOB yang menembakkan gas air mata. Bahkan Mas Wahyu menyaksikan bagaimana aparat BRIMOB itu menembakkan sambil mengumpat-ngumpat, mengancam dan menunjukkan tindakan yang sangat sengaja menembakkan gas air mata. Itu mengapa pasal 359 dan 360 yang dipakai oleh penyidik Polda Jatim tidak akan mampu melingkupi seluruh peristiwa kejahatan di malam 1 Oktober itu. Nah, hari ini kami ingin melaporkan, membuat laporan polisi bersama Mas pendampingi Mas Wahyu dan Mas Bagas untuk membuat laporan polisi baru gitu. Tapi sampai gelar konsul berakhir dari pihak kepolisian belum bisa menerima. Karena itu kita mengambil inisiatif. Besok kami akan membuat surat pengaduan masyarakat. Kami tujukan kepada Kabareskrim dan Karo Wasidik menyangkut apa saja hal-hal yang menghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Apa saja hal-hal yang belum dan tidak dilakukan oleh para penyidik dalam proses penegakan hukum di Kanjuruhan. Dan bukti-bukti baru, diantaranya adalah digital evidence, 6 menit yang mematikan dalam peristiwa Kanjuruhan itu. Besok kami akan terus mengirimkan pengaduan masyarakat ke kedua beliau. Itu hasil hari ini teman-teman semua. Mohon dukungannya, perjuangan keadilan di Malang kayaknya masih akan terus panjang berjalan. Kalau alasan tadi pengaduan yang ngadu itu kenapa ya? Alasan dari alasan bukan pengaduan tapi laporan. Alasannya Tidak ada alasan substansial yang disampaikan. Alasannya hanya kurang lebih adalah opini yang menurut kami ya itu sangat subjektif dan tidak menunjukkan profesionalitas dan akuntabilitas polisi dalam menegakkan keadilan gitu. Mengapa saya bisa mengatakan itu? Karena misalnya begini, Pak Karo Wasidik menyampaikan bahwa sudah ada laporan B dan laporan A, berarti tidak perlu ada laporan baru. Itu kan menurut saya tidak logis. Ada laporan masyarakat yang diterima itu 2 laporan. Artinya sangat dimungkinkan ada laporan sampai 3, 4, 5 laporan itu juga bisa. 1000 orang melapor juga boleh. Dan polisi saya kira tidak perlu harus menolaknya. Tinggal bagaimana merangkum laporan-laporan itu dalam penyidikan yang lebih sistematis begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh polisi hari ini. Jadi fakta-fakta yang muncul di lapangan yang ditemukan itu diabaikan dengan opini subjektif oleh sejumlah petinggi Polri. Dan ini mengabaikan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP karena orang yang menyaksikan langsung, orang yang mendengar langsung, orang yang merasakan langsung sebuah peristiwa kejahatan, dia berhak untuk berlapor. Tidak ada aturan hukum yang bisa menghambat. Tapi hari ini Mabes Polri justru belum bisa menerima atau menolak laporan ini. Kalau kemarin belum bilang menolak ya, saya tidak mengatakan menolak karena kemarin belum ada pernyataan menolak, tapi menunda menerima karena butuh gelar konsul. Jadi gelar konsul hari ini sebenarnya telah diputuskan sebelum gelar itu dibuat begitu. Keputusan untuk menolak laporan tidak didasari pada argumentasi hukum yang kuat, tapi hanya opini yang saya kira opini itu tidak berpijak kepada upaya kita di dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam peristiwa Kanjuruhan. Opini itu juga menabrak sejumlah ketentuan hukum yang secara prinsip harus digunakan oleh penyidik dan penyidik Polri dalam menyelidiki kasus ini. Begitu.